Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 311 Selamat tinggal Qiuiwei. Orang yang datang untuk membunuhmu. Lu Ming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain, dan menikamnya. Angin dan api membunuh. Orang ini hanya memiliki kultivasi Wuzong tingkat ketiga, jadi dia sama sekali tidak dapat menahan serangan Lu Ming, dan dibunuh di udara dengan satu tembakan. Segera, Lu Ming menyapu matanya dan menganalisis situasi pertempuran. Sebagian besar Master Kekaisaran Liesun berasal dari Sekte Pedang Suanyuan dan Sekte Pedang Bulan Hantu. Jelas, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Di ketinggian yang lebih tinggi, terdengar raungan keras, dan aura yang kuat meresap ke udara. Itu adalah aura milik seniman bela diri tingkat 7 Wuzong. Tidak jauh dari sana, Qiuiwei mengenakan gaun putih, memancarkan aura yang sangat dingin, dan ketika dia melambaikan tangannya, udara dinginnya luar biasa, dan semuanya membeku. Saya sudah lama tidak melihatnya, tetapi Qiuiwei bahkan lebih cantik, dengan lekuk tubuh yang montok dan sosok yang lebih penuh, tetapi wajahnya yang cantik sangat dingin, bahkan lebih dingin dari nafas yang dipancarkannya. Dilihat dari aura Qiuiwei, Qiuiwei telah mencapai tahap awal dari tingkat kedua Wuzong, dan kultivasinya telah berkembang sangat cepat, bahkan Lu Ming pun terkejut. Dan lawannya adalah master level ketiga Wuzong, tapi Qiuiwei benar-benar kewalahan. Benar-benar dingin. Qiuiwei menghirup ringan, melambaikan tangannya berulang kali, rasa dingin yang tak ada habisnya muncul, lawannya meraung keras, tetapi saat berikutnya, itu berubah menjadi patung es. Qiuiwei menamparnya, dan patung es itu hancur berkeping-keping. Seorang seniman bela diri di tingkat ketiga Wuzong dengan mudah dibunuh oleh Qiuiwei. Pelacur kecil, pengadilan kematian. Pada saat ini, suara tajam terdengar, dan cahaya pedang yang terang menusuk ke arah Qiuiwei. Kulit Qiuiwei berubah, dan sosoknya berkedip cepat untuk menghindari cahaya pedang. Dengan kilatan cahaya, seorang lelaki tua berambut putih muncul di depan Qiuiwei, menatap Qiuiwei dengan sungguh-sungguh. Pelacur kecil, mati! Lao menjerit dingin, dan cahaya pedang menyala, dan dia membunuh Qiuiwei. Wuzong. Wu tua ini memiliki basis kultivasi 5 tingkat, dan pedangnya bersinar dan sangat tajam, benar-benar menekan Qiuiwei untuk sementara waktu. Bangun! Teriak Qiuiwei, darah mengalir di tubuhnya, dan sosok manusia muncul, tetapi fitur wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Sosok ini sangat dingin, seolah-olah itu benar-benar terbuat dari es. Pada saat yang sama, di sekitar sosok itu, 5 cakra perak berkilat. Tapi itu masih terlihat oleh Lao dan Lu Ming. Garis keturunan raja tingkat kelima, garis keturunan kedua yang dibangunkan oleh Qiuiwei, ternyata adalah garis keturunan raja tingkat kelima. Lu Ming terkejut. Tetapi ketika saya memikirkannya lagi, saya merasa normal. Garis keturunan pertama Qiuiwei awalnya adalah garis keturunan es alami yang sangat kuat di antara garis keturunan khusus, dengan level setinggi 8. Itu normal untuk garis keturunan kedua yang terbangun menjadi kuat. Tapi Wu tua itu ketakutan, dan kemudian dia berteriak dengan ganas, "Mati, mati! Aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup di dunia ini." Dalam teriakan itu, disertai dengan suara melolong energi pedang yang menakutkan, ia bergegas menuju Qiuiwei. Setelah Qiuiwei menghancurkan garis keturunannya, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Meskipun dia masih dirugikan untuk sementara waktu, dia masih tidak akan dikalahkan untuk sementara waktu. Tetapi pada saat ini, sosok berjubah hitam muncul tidak jauh dari Qiuiwei, menatap Qiuiwei dengan mata dingin. Mati! Tiba-tiba, pria berbaju hitam itu bergerak, dan cahaya pedang hitam di tangannya menusuk ke arah Qiuiwei. Dia sebenarnya memiliki kultivasi tingkat kelima Wuzong. Kamu yang mati! Saat pria berjubah hitam itu muncul, Lu Ming sudah bergegas pergi, dia berteriak dengan dingin dan menembaknya. Kapan? Tombak panjang ditarik ke pedang panjang pria berbaju hitam, dan pedang panjang itu bergetar hebat, hampir hancur. Siapa? Pria berjubah hitam itu terguncang, dan mundur dengan cepat. Orang yang membunuhmu. Lu Ming melangkah keluar dan membunuhnya. Ledakan. Di atas tombak panjang, angin dan api terjalin, membuat tombak panjang itu sangat cepat dan meledak. Menabrak.
Pria berbaju hitam itu ditembak langsung ke tubuhnya, menjerit, dan tubuhnya meledak. Sekarang, Luming hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh seorang seniman bela diri di tingkat kelima Wuzong. Darah Jiulong mengalir, melahap esensi dan darah lawan. Tiba-tiba, tubuh Luming bergetar, dan tingkat kultivasinya menembus lagi. Mencapai tahap akhir dari level kedua Wuzong. Esensi darah yang dia konsumsi terlalu kaya, dan masih ada sebagian besar yang belum dimurnikan. Bunuh! Dengan terobosan dalam kultivasi, kekuatan bertarung Luming semakin kuat. Begitu dia bergerak, dia muncul di samping Lao Wu yang sedang bertarung dengan Qiu Yue. Lao Wu berteriak ngeri, mencoba melarikan diri, tetapi semuanya sia-sia. Saat berikutnya, ada lubang besar di dadanya yang transparan dari depan ke belakang. Dibunuh dengan satu tembakan, Luming memegang tombak panjang seperti dewa perang. Kamu! Qiu Yue menatap Luming, jantungnya tiba-tiba bergetar. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat Luming, dia merasa sangat akrab. Meski bentuk tubuh dan penampilannya sangat berbeda, dia terlalu akrab dengan temperamen itu. Untuk sesaat, dia sedikit terpana. Kenapa? Gadis kecil, kamu bahkan tidak mengenal tuan mudamu? Luming datang ke Qiu Yue dan sedikit tersenyum. Mendengar ini, tubuh Qiu Yue tiba-tiba bergetar, matanya yang indah tiba-tiba melebar, dan dia menatap lurus ke arah Luming. Tuan muda. Tuan muda? Apakah ini benar-benar Anda? Apakah ini benar-benar Anda? Qiu Yue berkata dengan penuh semangat dengan kabut dan air mata mengalir di matanya. Gadis kecil, siapa lagi kalau bukan aku? Luming mengulurkan jarinya dan menggaruk hidung putih dan lembut Qiu Yue. Qiu Yue gemetar karena kegembiraan, air mata mengalir di pipinya, dan berkata, Tuan muda, Qiu Yue akhirnya menemukanmu. Jika bukan karena perang di sini, dia akan melemparkan dirinya ke pelukan Luming sejak lama. Pada awalnya, dia dibawa ke tempat tersembunyi oleh tuannya untuk berlatih keras di pintu tertutup, dan kemajuannya dalam kultivasi sangat mengerikan. Tetapi ketika dia menyelesaikan pelatihannya dan kembali ke sekte pedang Suanyuan, dia mendengar berita tentang petir dari langit. Luming pergi ke pengadilan Macan Putih dan membunuh banyak anggota keluarga Duanmu. Pada akhirnya, dia dipaksa oleh keluarga Duanmu untuk keluar dari sekte pedang Suanyuan dan menghilang dari pandangan. Bagi Qiu Yue, berita ini seperti petir tiba-tiba. Jika tuannya tidak menghentikannya, dia pasti sudah lama memasuki pengadilan Harimau Putih. Selama periode waktu ini, dia berkeliling dunia, tetapi dia tidak mendengar berita apapun tentang Luming. Jika dia tidak melupakan kebaikan tuannya, dia juga akan secara sukarela keluar dari sekte pedang Suanyuan. Kali ini, dia datang ke sini dengan master dari sekte pedang Suanyuan untuk mendukung sekte pedang bulan hantu, satu untuk pelatihan, dan yang lainnya juga dengan ide mencari Luming. Saya ingin mencoba keberuntungan saya untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan berita dari Luming. Tanpa diduga, Luming tiba-tiba muncul di sampingnya. Kegembiraan di hatinya bisa dibayangkan. Gadis bodoh, mengapa kamu menangis? Sangat penting untuk membunuh musuh terlebih dahulu, dan kita akan berbicara dengan baik setelah kita membunuh musuh. Luming mengulurkan tangan dan menyeka air mata Qiu Yue. Ya, tuan muda. Qiu Yue tersenyum dengan air mata, dengan senyum lebih cerah dari bunga. Saat ini, jika kalian masih ingin saling mencintai, biarkan lelaki tua itu mengirim kalian berdua di jalan bersama, dan pergi ke dunia bawah untuk berhubungan intim. Tiba-tiba, suara kering dan serak terdengar. Seorang lelaki tua kurus dan dingin muncul tidak jauh dari sana, menatap keduanya dengan seringai. Tubuh memancarkan nafas yang kuat. Tingkat ke-7 Wuzong, ini adalah orang kuat di tingkat ke-7 Wuzong. Bab 312 Terobosan dalam Perang Besar. Mengaum. Dengan mata emas berdarah dan geraman rendah, dia berdiri di depan lelaki tua itu. Pria tua itu memandangi Jinyan berdarah dengan sedikit ketakutan, alasan mengapa dia tidak melakukan serangan diam-diam sekarang adalah karena darah Jinyan. Orang tua, kamu yang mati, Jinyan, ayolah. Teriak Luming, Jinyan meraung berdarah, dan bergegas menuju lelaki tua itu. Cici. Pada saat ini, dua sosok muncul di belakang Luming dan Qiu Yue. Begitu kedua sosok ini muncul, mereka berubah menjadi dua lampu pedang yang tajam dan ramping, dan membunuh Luming dan Qiu Yue.
Kecepatannya cepat, mengerikan, dan cahaya pedangnya tajam, tak terkalahkan. Kultivasi kedua penyerang diam-diam ini telah mencapai puncak level ke-6 Wuzong, dan mereka memiliki aura yang serupa, bersama-sama, kekuatan mereka berlipat ganda. Mencari kematian. Luming meraung marah, menarik Qiu Yue, dan pada saat yang sama 6 perisai kuno muncul di depannya. 6 perisai ditumpangkan dan diblokir di depannya. Engah! Engah! Seolah-olah kulitnya telah tertusuk. Lampu pedang dari dua pria yang menyerang terlalu tajam. 6 perisai ditusuk satu persatu. Tapi Luming juga memenangkan waktu, tombak panjang itu berubah menjadi 2 tombak, dan menusuk ke depan. Ding! Ding! Ujung tombak bertabrakan dengan ujung pedang. Luming merasakan gelombang energi pedang yang sangat tajam masuk, dan angin serta api di ujung tombak hampir tersebar. Dengan gerakan tubuhnya, Luming menarik Qiu Yue dan mundur dengan cepat. Kedua penyerang diam-diam juga diblokir dan mundur. Baru saat itulah Luming melihat sosok keduanya dengan jelas. Kedua orang ini hampir sama panjangnya, bertubuh pendek, seperti monyet, berumur sekitar 40 tahun. Sial, orang ini masih sangat muda, dia benar-benar bisa memblokir pukulan kita. Terlalu menakutkan, kita tidak bisa tinggal. Kedua lelaki pendek itu meraung, kaget di dalam hati mereka. Bunuh! Cici! Begitu mereka berdua bergerak, 2 lampu pedang Huawei menyerbu ke arah Luming dan Qiu Yue. Kecepatannya secepat kilat, dan sulit ditangkap dengan mata telanjang. Membeku ribuan mil! Teriak Qiu Yue, dan garis keturunan kedua muncul. Dengan lambaian tangannya, suhu di depannya turun tajam, dan sepotong besar es muncul dari udara tipis. Seolah-olah bahkan udara membeku. Potensi es daceng. Luming dapat melihat bahwa pemahaman Qiu Yue tentang kekuatan es telah tercapai, dan itu sangat kuat. Sosok kedua pria pendek itu tampak membeku dalam es, dan kecepatan mereka sangat berkurang. Sialan! Sialan! Kedua pria pendek itu meraung marah. Haha, bagus. Luming tertawa dan bertepuk tangan terus-menerus. Di langit, 2 cakar binatang besar mengembun dan meledak ke arah 2 pria pendek itu. Selama periode waktu ini, Luming telah mengolah 3 telapak tangan ke tingkat kelima, dan kekuatannya dekat dengan kekuatan seni bela diri tingkat atas di tingkat dasar, yang sangat kuat. Selama Luming memahami Dao Palm Surgawi terakhir, maka kekuatannya akan sangat dekat dengan seni bela diri tingkat langit, dan teror tidak akan terbatas. Ledakan! Ledakan! Kedua cakar binatang itu seperti gunung, menekannya. Kedua pria pendek itu menebas pedang Qi, melawan telapak binatang itu. Ada 2 raungan, dan keduanya gemetar dan mundur dengan cepat. Desir. Luming langsung membunuh, dengan tombak panjang seperti naga, dan cahaya pistol menembus udara, terus-menerus meledakkan kedua pria pendek itu. Dari belakang, Qiu Yue melambaikan tangannya berulang kali, dan roda es berbentuk bulan sabit muncul, menebas kedua pria pendek itu terus-menerus. Harus dikatakan bahwa kedua pria pendek itu sangat kuat dalam pertempuran, energi sejati mereka kuat dan kental, dan mereka sangat tajam. Selain itu, kultivasi mereka telah mencapai puncak Wuzong tingkat ke-6. Bersama-sama, keduanya dapat bersaing dengan Wuzong tingkat ke-7 biasa. Luming dan Qiu Yue bekerja sama, dan mereka hanya bisa berakhir seri untuk sementara waktu. Perbaiki untukku. Luming mencoba yang terbaik untuk memperbaiki darah di tubuhnya. Esensi darah dalam tubuh, sebagian besar berasal dari prajurit tingkat ke-7 Wuzong, serta darah tingkat ke-5 Wuzong dan sejumlah besar prajurit lainnya, yang sangat kaya. Pada saat ini, itu terus berubah menjadi energi darah Jiulong itu sendiri, dan berubah menjadi energi sejati Luming. Energi sejati Luming terus tumbuh. Setelah beberapa saat, Wuzong mencapai puncak level kedua. Tapi itu tidak berhenti, dan mulai menyerang 3 kali Wuzong. Ini bukan pertama kalinya Luming menerobos saat bertarung, dia akrab dengan jalan, tentu saja, ini karena darah 9 naga yang luar biasa. Semakin banyak kedua pria pendek itu bertarung, semakin mereka menjadi ketakutan. Pertama-tama, udara dingin Qiu Yue mencengangkan. Meskipun basis kultivasi mereka jauh lebih rendah dari mereka, tetapi udara dingin semacam itu sangat menakutkan, seolah-olah dapat membekukan segalanya.
Mereka merasa bahwa energi sejati di tubuh mereka akan segera hilang, menjadi beku, dan kecepatan melambat. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah Luming, yang menyerang dengan keras dan sangat kuat. Setiap pukulan dapat menghancurkan gunung, dan setiap pukulan memaksa mereka untuk keluar semua. Selain itu, Luming sama sekali tidak terlihat lelah. Berani. Keduanya memiliki ide untuk mundur. Ayo pergi dulu. Keduanya terlalu menakutkan. Ayo biarkan yang lebih kuat membunuh mereka. Pergi. Keduanya memotong beberapa pedang dan berencana untuk mundur. Pada saat ini, mata Luming bersinar terang, dan dia mencibir. Ayo pergi. Aku ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Napas di tubuh Luming, seperti letusan gunung berapi, benar-benar melambung tinggi. Wuzong rangkap 3. Baru saja, kultivasinya telah berhasil menembus. Menerobos ke tingkat ketiga Wuzong, kekuatan tempur Luming melonjak liar lagi. Tidak, dia benar-benar menerobos? Seorang pria pendek berteriak tak percaya. Monster, ini monster, mundur, mundur. Teriak orang lain dengan panik, mundur dengan gila. Tapi, sudah terlambat. Tubuh Luming seperti kilat, dan dia muncul tidak jauh dalam sekejap, dan ditusuk dengan tombak. Engah! Seolah-olah udara telah ditembus, cahaya senjata langsung membentang sejauh 100 meter, menembus segalanya. Pria pendek itu menembus jantungnya dengan pistol bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Bersenandung. Segera, Luming memegang pistol itu dan membuangnya. Lampu senjata, panjang 200 meter, melintasi kehampaan dan meledakkan pria pendek lainnya. Hancurkan! Pria pendek itu berteriak ngeri, memotong cahaya pedang yang mengejutkan. Tapi itu sia-sia, lampu senjata menyapu, lampu pedang runtuh, lampu senjata terus menyala, dan mengenai pria pendek itu. Menabrak! Pria pendek itu menjerit, tulangnya patah, dan tubuhnya terbang keluar seperti bola meriam, dengan darah muncrat dari tubuhnya. Tidak mati, tapi hampir sampai. Tertawa. Qiuwei mengayunkan roda es berbentuk bulan dan bergegas melewati pria pendek itu, yang terbelah dua. Luming bergegas melewatinya, melahap darah mereka berdua. Esensi darah dari dua prajurit puncak dari tingkat ke-6 Wuzong jelas merupakan tonik yang hebat. Mengaum. Di sisi lain, Jinyan Suesue kaku dan tidak takut mati, dan benar-benar menekan lawannya. Bagaimana mungkin? Melihat Luming membunuh dua pria pendek, pria tua itu tidak percaya. Kedua pria pendek itu bekerja sama. Meskipun mereka bukan lawannya, mereka bukan masalah kecil. Mereka pikir itu akan lebih dari cukup untuk membunuh Luming dan Qiuwei, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan dibunuh oleh Luming dan yang lainnya. Orang tua itu terkejut. Sekarang giliranmu. Mata Luming seperti kilat, dan dengan gerakan tubuhnya, dia menikam lelaki tua itu. Kapan? Orang tua itu memotong pedang dan bertabrakan dengan tombak, tetapi dipukul mundur oleh kekuatan yang kuat. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Orang tua itu terkejut, lalu berbalik dan lari. Bab 313 Kemenangan Besar. Darah bermata emas menegang, lelaki tua itu benar-benar tak terkalahkan, dan sekarang dengan Luming yang sesat, dia berbalik dan berlari kemana dia berani bertarung. Ingin pergi? Bagaimana bisa begitu mudah? Luming mencibir, dan mengejar ke depan. Pria tua berambut putih itu terkejut, dan sosoknya membumbung tinggi, menuju ke langit. Di sana, ada 6 sosok, pria dan wanita, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan, dan keenamnya kuat di tingkat ke-7 Wuzong. Di antara mereka, ada 3 orang dari Kekaisaran Yingyue, 3 orang dari Kekaisaran Liang, dan 6 orang bertarung bersama dalam perkelahian yang sangat sengit. Melihat lelaki tua berambut putih itu bergegas masuk, 3 orang di Kekaisaran Yingyue terkejut, dan salah satu dari mereka bertanya, Pak Lin, mengapa kamu kembali? Haruskah kita mundur dengan cepat? Teriak lelaki tua berambut putih itu. Menarik? Kamu hampir menang sekarang mundur. Kamu gila. Seorang pria besar meraung. Desir. Pada saat ini, Luming dan Mata Emas sudah bergegas maju, dan lelaki tua berambut putih itu melarikan diri dengan panik. Anak nakal, apa yang harus ditakutkan? Aku akan membunuhnya.
Pria besar itu berteriak dengan dingin, dan lawan, yang dipukul mundur dengan satu gerakan, memegang pisau raksasa dan menebas ke arah Luming. Ledakan. Cahaya bilahnya menebas, dan ruang itu bergetar hebat. Tidak. Pria tua berambut putih itu berseru. Tapi sudah terlambat. Mengaum. Dengan raungan berdarah dari Jinyan, dia menyerang lurus ke atas, mengayunkan cakarnya berulang kali, dan ujung tajam berwarna darah muncul, bertabrakan dengan cahaya pedang terus-menerus. Memanggil. Setelah itu, Luming menikam dengan tombak, dan cahaya senjata, yang mengandung kekuatan angin dan api, menembus cahaya pisau dalam sekejap, dan menembus pria besar itu. Murid pria besar itu melebar dengan keras, menunjukkan ekspresi ngeri yang ekstrim. Ah, mundur! 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 Pria besar itu meraung, energi sejati dan kekuatan fisik seluruh tubuhnya meledak mati-matian, berusaha menghindari cahaya senjata. Tapi itu masih selangkah terlambat, dia menghindari titik vital, dan bahunya masih tertusuk tombak. Bahu pria besar itu tiba-tiba meledak, dan sebuah lengan menghilang. Ah! Pria besar itu menjerit dan batuk darah, dia sudah terluka parah, dan dia mencoba melarikan diri dengan sisa energinya yang sebenarnya. Bunuh! Teriak Luming, tombaknya bergetar, dan pistolnya menebas secara horizontal, mengenai pria besar itu. Pria besar itu menjerit ketakutan, dan kemudian tubuhnya meledak di udara. Panggilan! Luming bergegas melewati, melahap esensi dan darah. Mundur, mundur cepat! Pria tua berambut putih itu hampir ketakutan. Pria besar yang tidak lebih lemah darinya benar-benar bertemu dengannya dan dibunuh oleh Luming dan zombie darah bermata emas. Dia sangat ketakutan hingga dia gemetar seluruh dan berteriak, lari lebih cepat. Ayo pergi! Dua orang kuat lainnya dari tingkat ketujuh Wuzong di Kekaisaran Yinue juga terkejut dan melarikan diri dengan panik. Dalam sekejap mata, mereka bertiga menghilang. Luming tidak mengejarnya. Alasan mengapa dia bisa dengan mudah membunuh pria besar tadi bukan karena dia jauh lebih kuat dari lawannya. Itu terutama karena lawannya terlalu ceroboh, jadi dia dibunuh oleh Lu Ming dan zombie darah mata emas. Jika ada pertarungan langsung, Lu Ming mungkin tidak bisa mengalahkan lawannya. Putra ini, aku tidak tahu bagaimana memanggilnya. Pada saat ini, tiga orang kuat dari tingkat ketujuh Wuzong dari Kekaisaran Liesun terbang mendekat, dan mereka semua mengepalkan tangan untuk memberi hormat. Pada saat yang sama waktu, mereka melihat Luming dengan hati-hati, dan mereka terkejut ketika menemukan usia Luming. Di bawah langit. Luming menangkupkan tinjunya dan berkata. Dilihat dari pakaiannya, dia bisa tahu sekilas bahwa di antara ketiganya, satu adalah orang kuat dari sekte pedang Suanyuan, dan dua lainnya adalah orang kuat dari sekte pedang bulan hantu. Kamu adalah Tianyun? Orang kuat dari sekte pedang Suanyuan, seorang pria tinggi dan kurus berusia 50-an, berseru pada saat ini. Dua pembangkit tenaga dari sekte pedang bulan hantu juga memandang Luming dengan kaget. Nama Tianyun telah menyebar ke seluruh Kekaisaran Liesun, selama dia adalah seorang seniman bela diri, semua orang mengetahuinya. Tapi hari ini mereka menemukan bahwa Tianyun lebih kuat dan lebih menakjubkan dari yang dikatakan legenda. Tiga senior, lebih penting bagi kita untuk berurusan dengan musuh terlebih dahulu. Kata Luming. Itu benar. Ayo pergi, bunuh binatang buas itu dari Kekaisaran Yinue. Pria jangkung dan kurus dari sekte pedang Suanyuan meraung dengan marah. Segera, mereka berempat bergegas menuju medan perang pusat kekuatan Wuzong lainnya. Pusat kekuatan Wuzong dari Kekaisaran Yinue jelas telah menerima berita itu, dan mereka semua melarikan diri dengan kejam. Setelah meninggalkan beberapa nyawa, tidak satu pun dari mereka lolos. Bunuh! Pusat kekuatan Wuzong lainnya bergegas menuju medan perang di tanah. Tuan muda! Qiuyue muncul di samping Luming, berbisik pelan, alisnya penuh kegembiraan. Qiuyue, ayo pergi, bunuh musuh bersama, dan berkumpul setelah pertempuran. Luming tersenyum. Qiuyue mengangguk dengan patuh, dan mengikuti Luming ke medan perang di bawah. Tidak ada ketegangan di medan perang di bawah. Ketika Luming pergi sebelumnya, 20.000 legiun harimau bulan darah dari Kekaisaran Bulan Yin telah dikalahkan, dan situasinya hilang.
Setelah itu, pasukan Zenbei melawan balik dengan penuh semangat, dan mengapit kavaleri besi serigala bersisik darah merah di kedua sisi, dan pasukan Yingyue benar-benar dikalahkan. Ketika Luming kembali, dia menemukan bahwa Xian Yanqing sedang berkuda di depan, memimpin pasukan darah merah, dan berjuang untuk membunuh tentara Yingyue yang kalah. Di sepanjang jalan, mayat berserakan di lapangan. Desir. Luming mendarat di Red Blood Scale Wolf King, dan Qiuye juga mendarat di atasnya, duduk sedikit di depan Luming. Serigala bersisik darah merah sangat besar, panjangnya lebih dari 6 meter, dan mereka berdua duduk di atasnya, yang masih sangat luas. Di samping, Xian Yanqing memperhatikan bahwa Luming telah kembali, dan pada saat yang sama melihat Qiuye duduk di depan Luming, wajahnya langsung menjadi gelap, dan tatapan suram muncul di matanya. Lari! Para prajurit Kekaisaran Yingyue berteriak ngeri, dan melarikan diri dengan putus asa, tetapi tidak peduli seberapa cepat mereka tidak secepat serigala bersisik darah merah. Mereka terbunuh satu persatu, dan bau darah memenuhi udara. Hah! Tiba-tiba, Luming menyadari bahwa Jinyan Suesang di sebelahnya dipadatkan dengan cahaya darah yang kuat. Energi darah antara langit dan bumi terus-menerus berkumpul menuju darah bermata emas, dan darah pada darah bermata emas semakin kuat dan kuat. Benar, kekakuan darah. Saya suka melahap darah dan meningkatkan kekuatan saya. Di medan perang, itu adalah surga kekakuan darah. Luming berpikir dalam hati, dan dia diam-diam bahagia. Dia secara alami senang bahwa kekakuan darah Jinyan telah membaik. Pembantaian berlanjut, dan setelah 1 jam semuanya kembali tenang. Dalam pertempuran ini, Kekaisaran Yingyue mengalami kekalahan telak, meninggalkan puluhan ribu mayat, yang dapat digambarkan sebagai kerugian besar. Semua ini karena kedatangan kavaleri berdarah merah yang dipimpin oleh Luming, dan kekuatan kavaleri berdarah merah pada awalnya terwujud. Boom! Seekor kuda militer berlari kencang dan berhenti 100 meter di depan Luming. Itu dari tentara Zenbei. Yang di depan adalah Jenderal Tianyun. Seorang pria kekar berkulit gelap berusia 40-an berteriak. Itu benar, ini akan menjadi Tianyun, kata Luming. Huang Chenlong, wakil jenderal tentara utara di Xiashen, bertemu Jenderal Tianyun. Pria berkulit gelap itu menangkupkan tinjunya dan berkata, ternyata Jenderal Huang. Jenderal Huang datang untuk menjelaskan, kata Luming. Huang Chenlong mengangguk dan memimpin beberapa orang untuk bergabung dengan Luming. Luming juga bertanya kepada Huang Chenlong apa yang terjadi. Bagaimana situasi tentara Zenbei saat ini? Jenderal, dia dibunuh. Huang Chenlong menghela nafas dan mulai berbicara. Bab 314 Pikiran Xian Yanqing. Ternyata jenderal tentara Zenbei dibunuh dan dibunuh oleh pembunuh Kekaisaran Yingyue, dan kemudian tentara Kekaisaran Yingyue memanfaatkan kecenderungan untuk menyerang. Jenderal itu meninggal, dan pasukan Zenbei berada dalam kekacauan. Kekaisaran Yingyue mengambil kesempatan untuk menyerang kota Zenbei dan menderita kerugian besar. Sisa-sisa tentara Zenbei hendak menerobos pengepungan, tetapi mereka diambil alih oleh tentara Yingyue, dan itulah mengapa pertempuran besar barusan terjadi. Selama periode ini, untungnya, ada ahli dari Sekte Pedang Bulan Hantu dan Sekte Pedang Suanyuan untuk membantu, jika tidak mereka akan dikalahkan sejak lama. Ditambah dengan kedatangan pasukan tampan Luming, kekalahan menjadi kemenangan dan kekalahan pasukan Yingyue bisa saja terjadi. Sekarang kota Zenbei telah diduduki oleh Kekaisaran Yingyue, dan pasukan besar dikerahkan untuk menjaganya. Terlalu sulit untuk menyerang balik. Huang Chenlong menghela nafas. Luming tiba-tiba menyadari bahwa inilah masalahnya. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Luming bertanya. Huang Chenlong dan para jenderal lainnya saling memandang, mengangguk satu sama lain, lalu tiba-tiba turun, membungkuk kepada Luming, dan berkata, jika jenderal tidak menyerah, jenderal terakhir dan yang lainnya bersedia memimpin pasukan yang tersisa untuk menekan utara dan bergabunglah dengan jenderal. Apa yang dilakukan para jenderal? Bangun dan bicaralah. Luming buru-buru pergi untuk membantu Huang Chenlong dan yang lainnya. Jenderal Tianyun, sekarang kita dikalahkan oleh para jenderal dan tidak punya tempat tujuan. Jika sang jenderal tidak menerima kita, cepat atau lambat kita mungkin akan dimusnahkan oleh Kekaisaran Yingyue. Jenderal itu adalah bakat yang tiada taranya.
Jika sang jenderal memimpin kita, kita pasti akan mati dalam pertempuran. Balas dendam saudara, tolong bawa dia masuk. Huang Qianlong membungkuk. Oke, aku akan setuju. Lu Ming merenung sejenak, lalu mengangguk setuju. Terima kasih, Jenderal Tianyun. Huang Qianlong dan yang lainnya sangat gembira. Jangan khawatir, para jenderal, jangan khawatir. Saudara-saudara, aku, Tianyun, bersumpah, aku akan memimpin semua orang untuk membunuh orang-orang Yingyue dan membalaskan dendam saudara-saudara yang tewas dalam pertempuran. Lu Ming berkata dengan keras, dan suara itu menyebar jauh, jatuh ke telinga setiap prajurit tentara Senbei. Jenderal Tianyun perkasa. Jenderal Tianyun tak terkalahkan. Segera, sorakan terdengar dari lapangan. Setelah beberapa saat, itu berhenti. Segera, Lu Ming memerintahkan Huang Qianlong untuk menghitung jumlah tentara Senbei yang tersisa. Huang Qianlong mengambil pesanan dan pergi. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas di langit, dan sesosok muncul, tapi itu adalah pria jangkung dan kurus dari sekte pedang Suanyuan. Qiu Yue, pertempuran di sini sudah berakhir, mari kita kembali ke sekte pedang bulan hantu bersamaku. Kata pria jangkung dan kurus itu. Paman, kamu kembali dulu, aku berencana tinggal di barak untuk berlatih. Kata Qiu Yue. Tinggal di barak? Tidak. Pria jangkung kurus itu berkata dengan perubahan ekspresi yang drastis. Garis keturunan kedua Qiu Yue yang terbangun adalah raja tingkat 5 yang menakutkan, yang benar-benar luar biasa. Itu jauh lebih kuat dari Duan Mulin. Pencapaiannya di masa depan tidak terbayangkan. Hanya beberapa pejabat tingkat tinggi dari sekte pedang Suanyuan yang tahu bahwa Qiu Yue adalah terdaftar sebagai titik kunci kembangkan objek. Sekarang Qiu Yue harus tinggal di barak untuk berlatih. Jika terjadi sesuatu, dia tidak bisa menjelaskan kepada Master Qiu Yue dan pejabat tinggi lainnya. Tuan, jangan khawatir, saya akan berhati-hati. Kata Qiu Yue. Senior, Nona Qiu Yue tinggal di barak, Tianyun akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya, dan tidak akan pernah membiarkannya terluka. Lu Ming juga mengepalkan tinjunya. Pria jangkung dan kurus itu tiba-tiba merenung, berpikir liar di benaknya. Bagaimana Qiu Yue bertemu Tianyun? Mungkinkah dia adalah kecantikan heroik yang jatuh cinta pada pandangan pertama? Sangat mungkin Qiu Yue sangat berbakat, dan hanya seorang jenius seperti Tianyun yang layak untuknya. Biarkan dia tetap dulu, dan saya akan kembali melapor ke kakak senior dan pemimpin sekte, biarkan mereka memutuskan. Memikirkan hal ini, pria jangkung dan kurus memberi hormat sedikit, dan berkata, dalam hal ini, saya akan menyusahkan Tuan Tianyun untuk semuanya. Jangan khawatir. Senior. Lu Ming mengangguk. Segera, pria jangkung dan kurus itu berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang. Jenderal Tianyun, kamu sangat cantik dan cantik. Saat kamu berbaris dan bertarung, kamu masih tidak lupa untuk menculik sedikit kecantikan. Ada apa? Terlalu dingin di malam hari, gunakan untuk menghangatkan tempat tidur. Pada saat ini, suara samar terdengar, Xian Yanqing. Menunggang Raja Serigala dengan sisik darah merah datang dan berkata. Sepasang mata menatap Qiu Yue dengan hati-hati, dan ada pandangan suram di kedalaman matanya. Xiao Qing, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lu Ming terbatuk beberapa kali, lalu memutar matanya, mendekati Xian Yanqing, dan berkata, apa? Aku mendengar nada masamu, tidak bisakah kamu cemburu? Cemburu? Apakah kamu cemburu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku. Bagaimana aku bisa cemburu padamu, mimpi saja. Tapi jantungnya berdenyut lebih kencang, dan perasaan yang tak bisa dijelaskan di hatinya membuatnya sedikit bingung. Ketika dia melihat Lu Ming dan Qiu Yue bersama, dia benar-benar merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Apakah aku benar-benar cemburu? Di kakimu. Xian Yanqing terus memutar pikirannya, tetapi menatap Lu Ming dengan ganas, menggertakkan giginya untuk sementara waktu. Lu Ming ngeri melihat penampilannya, dan bertanya-tanya apakah wanita ini sakit? Di samping, mata Qiu Yue bolak-balik pada Lu Ming dan Xian Yanqing. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia tidak berbicara dengan patuh. Setelah beberapa saat, Huang Qianlong datang untuk melaporkan jumlah yang dihitung. Masih ada 60.160 orang di tentara Senbei.
100.000 tentara Zenbei kehilangan hampir 40.000 orang dalam semalam, yang dapat digambarkan sebagai kerugian besar. Segera, Lu Ming mengambil kavaleri besi berdarah merah, lebih dari 60.000 pasukan untuk menekan tentara utara, dan menuju ke Kota Bulan. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan Ming Meng yang memimpin pasukan untuk menyelamatkannya. Setelah mengetahui situasi tentara Zenbei, Ming Meng juga menghela nafas tanpa henti. Sekelompok orang kembali ke kota Wang Yue dengan cara yang sama. Setelah kembali ke kota Wang Yue, Lu Ming menyerahkan reorganisasi tentara Zenbei kepada Hua Ying. Dia bersembunyi di kuil tertinggi dan mulai memurnikan darah. Sepanjang jalan, meskipun dia telah memurnikan sebagian dari esensi darahnya, masih banyak yang tersisa. Energi bergulir dari esensi darah diubah menjadi energi sejati, dan kultivasi Lu Ming terus meningkat. Setelah semua esensi darah dalam garis keturunan Jiulong disempurnakan, kultivasinya telah mencapai tahap akhir dari tingkat ketiga Wuzong, hanya selangkah lagi dari puncak tingkat ketiga Wuzong. Anda harus tahu bahwa setelah menembus tingkat ketiga Wuzong, dia membunuh orang kuat di tingkat ketujuh Wuzong, tetapi darah orang kuat di tingkat ketujuh Wuzong ini tidak terlalu meningkatkannya. Setelah memurnikan esensi darah, Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi untuk membantu Hua Ying mengatur ulang tentara Zenbei. 2 hari kemudian, reorganisasi tentara Zenbei selesai, dan jumlah sersan di bawah Lu Ming mencapai hampir 80.000, sangat meningkatkan kekuatannya. Tapi Lu Ming masih belum puas. Setelah pertempuran ini, Lu Ming menemukan kekurangan dari Red Blood Scale Wolf Army. Meskipun pasukan serigala skala darah merah sangat kuat, kebanyakan dari mereka mengandalkan tunggangan dan serigala skala darah merah basis kultivasi prajurit terlalu lemah untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan pasukan serigala skala darah merah. Dan jumlahnya terlalu kecil, awalnya ada 8.000, tetapi dalam pertempuran ini, 5 atau 600 hilang, dan jumlahnya berkurang sebagian. Kita harus menemukan cara untuk meningkatkan kultivasi para prajurit, dan juga, kita harus menangkap beberapa serigala skala darah merah. Lu Ming berpikir dalam hatinya. Sebelumnya, mereka hanya menjinakkan sekelompok serigala bersisik darah merah dataran tinggi tak berujung tidak ada habisnya, dan tidak akan pernah ada hanya satu kelompok serigala bersisik darah merah. Bab 315 Cincin Penyimpanan Raja. Jika ada 30.000 serigala bersisik darah merah dan 30.000 prajurit di tingkat seniman bela diri untuk membentuk pasukan besar, maka itu akan benar-benar menakutkan, dan itu akan menjadi pasukan yang tak terkalahkan. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ini hanya sebuah pemikiran, terlalu sulit untuk disadari. Tidak apa-apa untuk Red Blood Scarlet Wolf, tapi terlalu sulit untuk 30.000 prajurit. Sekarang, dengan tambahan 60.000 tentara Zenbei asli, ada kurang dari 5.000 prajurit di bawah pangkat dan barisan Lu Ming. Kecuali itu adalah kekuatan seperti 5 sekte besar. Misalnya, di sekte Pedang Suanyuan, selain murid muda, ada juga banyak prajurit yang berusia lebih dari 30 tahun, dan prajurit di tingkat master bela diri, jika ditambahkan bersama-sama, mungkin melebihi 100.000. Tapi itu adalah hasil dari akumulasi bertahun-tahun. Dalam beberapa hari terakhir, tidak ada pergerakan pada pasukan Yingyue. Sepertinya setelah pertempuran itu, pasukan Yingyue juga perlu diperbaiki. Dan Lu Ming hanya mengambil kavaleri darah merah dan bergegas ke kedalaman dataran tinggi untuk menangkap serigala bersisik darah merah. Mengaum. Lu Ming menunggangi Red Blood Scale Wolf King dan berlari ke depan. Di sebelahnya, Xian Yan King mengikuti di belakang Red Blood Scale Wolf King lainnya. Di sisi lain, Qiu Yue juga mengendarai serigala bersisik darah merah dan mengikuti. Melihat Lu Ming, Qiu Yue sedang dalam suasana hati yang baik, dengan senyum cerah di wajahnya setiap hari, dia mengikuti Lu Ming sepanjang hari, seperti pelayan kecil saat itu. Ini membuat Xian Yan King menggertakkan giginya, bergumam bahwa Lu Ming cabul sepanjang hari, yang membuat Lu Ming tersenyum kecut. Mengaum. Mengaum. Pasukan serigala bersisik darah merah meraung lewat, berbaris menuju kedalaman hutan belantara. Lu Ming meminta Raja Serigala Bersisik Darah Merah untuk memimpin jalan. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah lembah besar. Aduh! Aduh! Lolongan serigala terdengar dari lembah, dan kemudian, serigala berdarah merah muncul satu persatu. Benar saja. Lu Ming sangat gembira. Jelas, ini adalah kelompok lain dari serigala bersisik darah merah.
Aduh! Lolongan serigala besar terdengar, dan serigala berdarah merah dengan tubuh besar dan aura ganas keluar. Serigala bersisik darah merah ini tidak lebih buruk dari Raja Serigala bersisik darah merah di bawah Luming dalam hal bentuk tubuh dan napas. Jelas, akhir ini adalah raja dari kelompok serigala bersisik darah merah ini. Aduh! Aduh! Raja Serigala bersisik darah merah di bawah selangkangan Luming dan selangkangan Xie Nianqing berteriak satu demi satu, seolah berkomunikasi dengan Raja Serigala bersisik darah merah. Mengaum. Setelah menggonggong sebentar, Raja Serigala bersisik berdarah merah menggeram pada Luming, dengan keraguan di matanya, dan akhirnya cahaya yang provokatif. Sepertinya kita masih membutuhkan kekuatan untuk berbicara. Luming tersenyum tipis, lalu menggerakkan tubuhnya, menerkam ke arah Raja Serigala bersisik darah merah. Mengaum. Raja Serigala skala darah merah juga bergegas maju, satu orang dan satu serigala, bertarung bersama. Setengah jam kemudian, ketika Luming terus berangkat, ada lebih dari 5.000 serigala bersisik darah merah di belakangnya. Ini adalah jumlah kelompok serigala bersisik darah merah barusan. Dan Raja Serigala bersisik darah merah menjadi tunggangan Qiuiwei. Namun, Luming masih belum puas dan terus mencari di dataran tinggi. Di dataran tinggi, ada serigala berdarah merah yang jumlahnya tidak diketahui, mereka telah tinggal di sini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dalam 3 hari, Luming menemukan 5 bungkus serigala bersisik darah merah. Serigala berdarah merah ini adalah kelompok terkuat, dengan jumlah total lebih dari 10.000. Yang terburuk hanya 2.000 ekor. Melalui 2 Raja Serigala skala darah merah pertama, ditambah kekuatan Luming, ditambah dengan penindasan aura Luming dan Xie Nianqing dari Xiao Yu Sirius King, serigala skala darah merah ini ditundukkan satu persatu. Segera, jumlah serigala bersisik darah merah di bawah Luming melebihi 30.000, mencapai sekitar 32.000. Sesampainya di sini, Luming harus berhenti. Karena monster yang muncul di bagian yang lebih dalam dari dataran tinggi terlalu kuat, beberapa mencapai tingkat ke-4 dan ke-8, atau bahkan tingkat ke-4 dan ke-9, Luming dan yang lainnya mungkin akan menderita kerugian besar jika mereka terus bergerak maju. Namun, ada lebih dari 30.000 serigala bersisik darah merah, itu sudah cukup. Segera, Luming kembali ke kota Wang Yue dengan serigala skala darah merah. Tak perlu dikatakan, secara alami menyebabkan goncangan seperti tsunami. Tentara Zhen Yue sangat iri, sedangkan tentara Yuan Shenbei yang berlindung di Luming sangat gembira. Luming juga tidak pelit, dan mengirim ratusan kepala ke Ming Meng. Selebihnya, Luming memilih lebih dari 30.000 orang dengan kultivasi terkuat untuk membentuk kavaleri serigala bersisik darah merah. Jumlahnya 31.000. Di antara mereka, ada 1.000 orang yang disebut pengawal darah merah, yang terkuat dan paling elit, bertugas sebagai penjaga Luming. 30.000 orang lainnya membentuk pasukan, dan Luming untuk sementara menyerahkannya kepada Huaing untuk manajemen dan pelatihan terpadu. Tunggangan Huaing juga digantikan oleh Raja Serigala berdarah merah, yang membuatnya lebih mudah diatur. Luming merasa lega. Selain sesekali berlatih seni bela diri dengan Qiuiwei, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih. Di kuil tertinggi, Luming duduk bersila. Dia baru saja memurnikan ratusan rumput spiritual, dan berlatih tubuh perang 10.000 roh untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Saat ini, dia berhenti berlatih. Kowon menginjak langit sangat sulit untuk dipraktikkan. Setelah sekian hari, langkah pertama masih belum sempurna, tetapi saya merasa bahwa saya memiliki beberapa pengalaman baru-baru ini. Selama saya terus memahaminya, saya akan dapat berlatih lebih cepat atau lebih baru. Ada juga langkah ketiga dari 3 telapak tangan. 3 telapak tangan, telapak dao surgawi, saya tidak tahu, jika saya bisa memperbaikinya, itu pasti akan menjadi kartu truf saya. Luming memikirkannya. Saat ini, perlu berlatih teknik pertarungan naga dan memahami kekuatannya setiap hari, dan yang lainnya adalah berlatih berbagai seni bela diri. Setiap hari, Luming merasa tidak ada cukup waktu. Memikirkan hal ini, Luming menggerakkan tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan muncul. Cincin penyimpanan raja, apa isinya? Luming melihat ke cincin penyimpanan dengan antisipasi yang kuat di matanya.
Benar sekali, cincin penyimpanan ini adalah cincin penyimpanan Raja Bela Diri yang diperoleh Luming dari peninggalan leluhur suku Dongi. Untuk cincin penyimpanan ini, Luming pernah bertarung dengan Xian Yan King, dan akhirnya Xian Yan King memilih pedang giok kecil. Ada formasi prasasti yang kuat pada cincin penyimpanan ini, Luming tidak bisa memecahkannya sebelumnya, jadi dia hanya bisa menggilingnya perlahan dengan air. Namun baru-baru ini, Luming merasa bahwa formasi prasasti pada cincin penyimpanan longgar dan akan terbuka. Hari ini, mari kita buka sepenuhnya. Mata Luming berkilat, dan kemudian, tangannya menyala, dan ki yang kuat mengalir menuju cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan ditangguhkan di udara, dikelilingi oleh tirai tipis, tetapi tirai tipis ini menjadi sangat tipis, dan runtuh di bawah energi sejati Luming. Hancurkan! Luming berteriak ringan, dan energi sejati Zhanlong bersirkulasi, seperti naga kecil sungguhan, bergegas menuju tirai cahaya. Tiba-tiba, tirai cahaya memancarkan cahaya terang dan membengkak dengan cepat. Ketika membengkak hingga ukuran beberapa meter, itu meledak dengan letupan. Formasi prasasti cincin penyimpanan rusak. Luming sangat gembira, meraih cincin penyimpanan dan tenggelam ke dalamnya. Ini sangat besar. Perasaan pertama adalah bahwa ruang untuk menyimpan cincin itu sangat besar. Luming memperkirakan bahwa bahkan jika sebuah gunung dilemparkan ke dalamnya, itu bisa muat. Setelah itu, Luming melihat tumpukan barang di ring penyimpanan. Ini dia. Tentara spiritual, baju besi, pil, dan buku latihan rahasia. Luming meliriknya dan melihat dengan kasar. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.